Literasi. Perkenalkan, nama saya Fitri Jamina Darlis dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kosakata yang benar. Setiap hari kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan maupun ucapan, baik di sekolah, di rumah, sewaktu bermain bersama teman-teman, maupun saat menuliskan status di media sosial. Meskipun begitu, masih banyak loh yang salah dalam menuliskan beberapa kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa ini. Kita sudah gunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun bahasa ini sudah kita gunakan dari sejak lahir, masih ada saja loh kesalahan dalam penulisan kosakata bahasa Indonesia untuk orang Indonesia itu sendiri. Bahkan kadang kita tidak menyadari kalau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhirnya malah semakin menyesatkan orang lain juga deh mengenai tulisan mana yang benar maupun yang salah. Ayo coba cek, siapa tahu penulisan kamu juga sering salah. Penulisan kosakata seperti apa saja sih yang sering kali salah tulis? Yuk simak videonya. Siang kak, maaf ibu waktunya. Perkenalkan diri kakak. Nama saya Deswita Anggun Maharani, asal sekolah SMA Negeri 1 Singkep. Baik kak. Gini kak, saya tuh mau menunjukkan tentang penulisan kosakata bahasa Indonesia yang benar. Menurut kakak, itu silahkan atau silahkan? Tak pakai H. Silahkan. Baik, kita tampung ya jawabannya. Penulisan yang kedua, sekedar atau sekadar? Sekadar. Yang ke selanjutnya, di mana atau di mana? Di mananya nggak sambung. Tidak sambung. Praktik atau praktek? Praktek. Analisa atau analisis? Analisa. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Resiko atau risiko? Resiko. Peduli atau peduli? Peduli. Fotokopi atau fotocopi? Fotokopi. Zaman atau zaman? Zaman. Baik kak, jawabannya akan dijelaskan oleh sebagai berikut. Selamat siang kak, maaf mengganggu waktunya. Di sini perkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Elda Putri Marsadina. Saya berasal dari sekolah SMA Baitul Quran. Baik, di sini saya akan memberikan pilihan mengenai penulisan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama itu silahkan atau silakan. Silahkan. Yang kedua sekedar atau sekadar. Sekedar. Terus seterusnya di mana spasi atau di mana. Di mana ekspresi. Nah, seterusnya praktek atau praktik. Praktek. Analisa atau analisis. Analisis. Nasihat atau nasihat. Nasihat. Resiko atau risiko. Resiko. Peduli atau peduli. Peduli. Fotokopi atau fotocopi. Fotokopi. Zaman atau zaman. Zaman. Nah, baiklah kak, hari ini akan dijelaskan oleh sebagai berikut. Penulisan kosakata silahkan atau silahkan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk? Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih. Karena tulisan yang tepat adalah silahkan, tidak memakai H. Alasannya adalah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Kosakata selanjutnya, sekedar atau sekadar.
Kalau sedang membuat tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, selamat, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar. Maka yang tepat adalah sekadar ya. Kosakata selanjutnya, di mana atau di mana. Di mana sambung dan di mana lagi pisah. Ayo, ada yang tahu tidak penulisan yang benar itu di mana atau di mana? Nah, sebelum menyebutkan jawabannya, coba kita lihat bahwa dalam kosakata itu terdapat kata depan di. Bukan? Ya, menurut PWB, setiap kata depan seperti di atau ke harus dituliskan terpisah untuk menunjukkan kata tempatnya. Seperti kata di atas, yang benar adalah di mana, dipisah. Karena di menunjukkan kata depan dan di mana menunjukkan kata tempat, sehingga penulisannya harus terpisah. Kata di disambung dengan kata selanjutnya hanya jika bersanding dengan kata kerja. Ya, misalnya diminum, dilempar, dan diambil. Kosakata selanjutnya, praktek atau praktik. Ayo ngaku, apakah kamu lebih sering menggunakan kata praktik atau praktek? Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris atau practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ich, maka perubahannya yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ika. Sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah mala praktik, bukan mala praktik ya. Penulisan kosakata selanjutnya, analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analysis. Dalam penerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran YCIS berubah menjadi ICESIS. Jadi, catat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Penulisan kosakata selanjutnya, nasihat atau nasihat. Kata ini diserap dari bahasa Arab yang artinya berasal dari kata kerja, nasaha. Penulisan kosakata selanjutnya yaitu nasihat atau nasihat. Kata ini diserap dari bahasa Arab yang berasal dari kata kerja nasaha, yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Jadi, kira-kira yang benar itu nasihat atau nasihat ya? Nasihat, teman-teman. Ini karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia, melafalkannya. Sehingga huruf vokal yang tepat itu adalah menggunakan I dan bukan E. Penulisan kosakata selanjutnya yaitu resiko atau risiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang, ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris, risk. Kalau kita mau mencoba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Penulisan kosakata selanjutnya yaitu peduli atau perduli. Banyak yang sudah terbiasa menggunakan kata peduli sehingga dianggap bangga.
Penulisan kosakata selanjutnya yaitu peduli atau perduli. Banyak yang sudah terbiasa menggunakan kata peduli, sehingga dianggap bahwa kata inilah yang benar. Namun, kenyataannya bahwa kata tersebut salah. Yang benar adalah peduli. Ayo, siapa saja sih yang salah dalam menggunakan kata-kata tersebut? Penulisan kosakata selanjutnya yaitu zaman atau zaman. Menurut kamu, kata yang benar itu adalah zaman atau zaman? Seperti yang sering kita lihat, banyak yang menggunakan kata zaman untuk menunjukkan makna waktu atau waktu masa. Padahal yang benar adalah zaman loh. Nah, setelah tahu, mungkin teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang benar, yang sesuai dengan PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Penulisan kosakata terakhir yaitu fotokopi atau fotokopi. Penulisan kosakata terakhir yaitu fotokopi. Fotokopi atau fotokopi, mana yang benar? Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan dalam fotokopi adalah fotokopi. Digabung. Dan ini yang seharusnya digunakan sebagai kata baku. Namun, pada kenyataannya, masyarakat banyak menggunakan kata fotokopi dalam penggunaan sehari-hari. Yaitu kata bahasa asing dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat bagi Kakak ya. Terima kasih. Ya, seperti itu ya Dek. Semoga kita bermanfaat bagi adik ya. Bagaimana? Apakah kamu termasuk salah satu yang sering melakukan kesalahan penulisan tadi? Mulai sekarang, yuk perbaiki cara penulisan kita supaya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyesatkan orang yang lain juga ya. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUBPI. Semoga bermanfaat ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.